Sudah saya perintahkan untuk dicari betul, dan ini sudah sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu. Jadi yang namanya impor pakaian bekas stop. Di sini teman-teman media tanya ke saya juga, boleh nggak sih jual barang bekas? Boleh. Bukan nggak boleh, boleh. Yang nggak boleh impor bekasnya itu. Jadi kalau saya, baju saya ini, ya, setelah saya butuh duit dijual gitu, boleh. Artinya kalau dalam negeri boleh, didaur ulang boleh, gitu. Yang tidak boleh ini kan aturannya impor barang bekas. Salam jumpa saudara, selamat malam. Saya Tifa Solesa bersama Anda dalam Business Talk pekan ini. Anda sudah lihat tadi dalam permulaan jumpa kita kali ini, sudah ada lagi pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Pekan lalu ngomongin soal kesehatan, pekan ini bicara soal peredaran pakaian bekas impor atau thrifting. Sudah tegas ada larangan dari Presiden Joko Widodo soal ini karena ancamannya adalah bisa mengganggu industri tekstil dalam negeri. Nah, gayung bersambut, akhirnya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan langsung melakukan upaya untuk memberangus barang-barang thrifting ini. Bahkan tak main-main jumlahnya 730 bal berisi pakaian, sepatu, dan tas bekas impor yang nilainya 10 miliar rupiah. Itu semua sudah dimusnahkan. Ancamannya kalau kemudian ini tidak ditindak, menurut pemerintah dalam hal ini Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki, industri tekstil dalam negeri akan mati, bahkan ancaman lebih besarnya lagi akan ada pengangguran. Bahkan jumlahnya prediksinya itu bisa sampai angka 3,5 juta orang lulusan baru. Betulkah kemudian thrifting ini jadi masalah satu-satunya atau masalah utama dalam industri tekstil di tanah air? Atau justru ada masalah lain? Ini akan kita diskusikan bersama dengan para narasumber dalam Business Talk pekan ini. Sudah hadir dua narasumber di studio Kompas TV untuk malam hari ini. Yang pertama, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Arya Bima. Mas Bimo, apa kabar Mas? Baik-baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Juga sudah hadir Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Danang Girindra Wardana. Mas Danang, apa kabar? Baik, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung semuanya bersama kami. Sebelum kita mulai diskusi, kami ajak Anda kembali menyimak pernyataan Kepala Negara soal larangan thrifting ini. Kita simak. Sudah saya perintahkan untuk dicari betul, dan ini sudah sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu. Jadi yang namanya impor pakaian bekas stop. Alasan pemerintah nih Mas Bimo, ada dua peraturan sebetulnya mendasari adanya larangan ini. Dari Permendak nomor 51 tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Kemudian ada perubahan atas peraturan itu tepatnya di Permendak nomor 40 tahun 2022. Tapi kok heboh-hebohnya kalau kesan dari masyarakat kenapa baru sekarang ya? Anda menangkapnya demikian juga atau gimana? Ya, kegelisahan masuknya pakaian bekas atau pakaian reject atau sampah. Ini sampah. Di sana kan tidak dibeli. Di sana kan dikumpulkan ini.
mereka kan tidak kulakan, dia ngumpulkan, kemudian dijual. Ya. Jadi kegelisahan ini masif, ya, masif. Tadi Pak Presiden bilang lakukan pengawasan, ini harus terkoordinasi, ini tidak bisa hanya di perdagangan saja, tapi juga harus di bea cukainya, harus di kepolisiannya, harus di dinas-dinas kabupaten kota, harus secara masif. Ya. Sekarang yang menginformasikan adalah banyak kawan-kawan media, wartawan-wartawan yang usil selalu mengatakan di sini 10.000 ada 3 loh Mas, kemudian di Surabaya ada loh, di Pasuruan ada loh. Jadi kekhawatiran kita sekarang ini bahwa barang sampah rijekan ini, ya, rijekan dari bangsa lain ini, yang mempunyai tempat sampah dengan 270 juta rakyat Indonesia. Ini Indonesia ini jadi sampah besar ini. Ini saya bicara yang lebih kualitatif. Jadi menegaskan bahwa ini semua sampah menurut Anda? Ini sampah ya. Ini Indonesia dijadikan penampung sampah luar negeri pakaian. Ya. Dan di sini dijual. Ini dulu ya. Jadi kita sekarang ini kasarnya kita ini dikesankan pemerintah ini tidak mampu mencukupi kebutuhan sandang rakyatnya yang 270 juta. Ya. Padahal di sini banyak sandang yang murah. Mau dari alas kaki, mau dari pakaian luar, baik itu wanita, baik itu laki-laki, baik itu pakaian untuk olahraga, pakaian sekolah. Kita ini mampu mencukupi dengan harga yang terjangkau. Intinya begini, intinya kita tidak kekurangan sandang. Ini hanya penyakit-penyakit saja, keinginan punya barang impor, keinginan punya barang-barang yang dipakai merek-mereknya oleh para artis, ya kan? Atau merek-merek dari negara-negara Korea yang sukses dengan drakornya dan sukses dengan musik-musiknya yang masuk ke Indonesia. Jadi menurut saya ada sesuatu yang lebih mendasar. Kenapa barang sampah bawaan ini laku oleh masyarakat Indonesia dan digandrungi? Ya, ini ada penyakit ini kan. Kita sudah penyakit kronis yang akhirnya mengais-ngais barang sampah ini yang dijual secara murah. Ya. Jadi kita menjadi bangsa yang murahan. Ya. Dulu saja kalau waktu kita ada bakti sosial, acara-acara yang namanya kegiatan sosial, jangan disebut pakaian bekas. Kita lihat, kita sisir lagi menjadi pakaian pantas pakai. Supaya lebih manusiawi. Supaya standar kemanusiaannya itu diukur. Kalau Mas Bimo katakan bahwa ini semua sampah, tapi kan dalam peraturannya udah dari lama loh Mas, 2015 sudah ada peraturan larangan, kenapa kok baru gembar-gembornya sekarang? Nah itulah penyakit kita juga. Ya. Kalau mengeluarkan aturan itu kita paling jago. Tapi pada tingkat implementasi aturan ini, ya kan, karena aturan dikeluarkan oleh satu kementerian. Tapi di tingkat implementasi, di tingkat pengawasannya, itu tidak bisa. Diakui lemah berarti di sini dalam pengawasan? Buktinya sekarang masuk di berbagai daerah. Kelemahannya ini yang harus kita mitigasi. Apakah di hulunya, yaitu di pintu bea cukainya, kemudian setelah masuk, kemudian distribusi, ini tentu ada di kepolisian. Ya. Kemudian aturan ini dikeluarkan oleh kementerian, akan diawasi oleh Dirjen di dalam mengurusi barang beredar. Jadi menurut saya sekarang ini harus kalau mau diawasi ya bareng-bareng. Di daerah terutama kepala dinas kota, kabupaten, provinsi, dinas perdagangan. Ini tahu betul nggak ini? Kan ada barang yang bebas, ada barang yang diatur, ada barang yang dilarang. Masing-masing dinas, kepala dinas kabupaten kota ini ngerti nggak bahwa ada yang namanya impor pakaian bekas itu dilarang. Bisa-bisa belum tahu Mas. Harusnya kita juga bisa mendiskusikan hal ini bersama dengan pemerintah juga, dari otoritas yang mengawasi, dari Kementerian Perdagangan. Sayangnya hingga program ini disiarkan kepada Anda, saudara, belum ada respon lebih lanjut. Undangan kami belum dipenuhi oleh pihak pemerintah. Semoga di kesempatan berikutnya ada pihak pemerintah yang bisa menjawab soal ini. Mas Danang, saya ke Anda sekarang.